A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita akan mengkaji perkataan dari orang-orang tua kita. Alam terkembang adalah guru. Nah, apa sih yang dimaksud dengan alam terkembang itu adalah guru? Nah, sebelum itu saya akan menyapa sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Bagaimana keadaan saudara pada malam hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat, baik jasmani dan rohani, dan keimanan tetap teguh di dalam dada, teguh dalam pendirian dalam memeluk agama Islam. Karena kita di posisi di akhir zaman, dengan banyaknya serangan-serangan daripada orang-orang yang ingin menggoyahkan keimanan umat Nabi Muhammad ini. Jadi di sini betul-betul kita harus berhati-hati, menggunakan pikiran dan melakukan perenungan, supaya Allah memberikan petunjuknya jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi. Nah, yuk kita simak video berikut ini. Nah, setelah saudara saksikan video tersebut, apa kira-kira yang dapat kita pelajaran dari situ? Apa hikmah yang kita dapat dari video tersebut? Sesuai dengan judul kajian kita, alam terkembang adalah guru. Iya, benar sekali. Disinilah kita mendapatkan pelajaran atau hikmah dari video tersebut, yaitu perihal sholat. Nah, perihal sholat. Di situ kita saksikan di video tersebut, seekor monyet sedang melaksanakan sholat. Seekor monyet sedang melaksanakan sholat. Nah, jadi dilihat oleh orang ramai. Orang senang melihatnya, karena itu hanya sebagai tontonan, itu sebagai hiburan. Nah, jadi di sinilah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, bahwa sholat kita ini bukan untuk jadi tontonan. Sholat kita ini bukan untuk hiburan. Sholat kita ini bukan untuk menyenangkan orang, seperti halnya sholatnya monyet di dalam pertunjukan topeng monyet. Nah, disinilah kita harus menggunakan pikiran dan kita merenungkan. Jadi harus ada pedoman dalam sholat. Apa sih pedoman dalam sholat? Inna sholata alil fasai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menghindari keji dan menghindari perbuatan mungkar. Jadi sholat itu menghindari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, bagaimana dengan sholat saudara? Apakah sudah menghindari perbuatan saudara dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar? Sudah? Sudahkah sholat
membuat saudara, mencegah saudara untuk berbuatan keji, memfitnah orang, menghasut orang, mencemooh orang, meremehkan orang, mempersulit orang. Sudah belum mencegah. Jadi sholat itu belum mencegah saudara, sahabatku dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Saudara suka marah-marah, hal-hal yang sepele, saudara suka marah-marah, ngamuk, banting gelas, lempar pena, meludahi orang, ya kan? Jadi sholat saudara tidak mencegah sahabatku, saudaraku dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, kita ambil pelajaran dari monyet tersebut. Monyet tersebut melaksanakan sholat. Setelah sholat dia kembali lagi ke sifat binatangnya. Apa itu? Sama, rakus, ya kan? Buka, suka bikin keributan, ya kan? Tapi di sini ada juga contoh baiknya. Contoh baiknya apa? Monyet aja bisa diajari. Bisa diajari naik Honda, bisa diajari naik mobil, bisa diajari masuk ring tinju, bisa diajari itu sholat. Nah, anak-anak saudara, sudahkah diajari untuk sholat? Nah, jadi hikmah pelajaran bagi kita tontonan dari video tersebut. Nah, yang kita bikin jadi narasumber. Nah, disinilah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jika saudaraku sholat, tapi memfitnah orang, memaki-maki orang, mencemooh orang, meremehkan orang, mempersulit orang, pergi ke dukun untuk menganiaya orang supaya dikirim dari penyakit ke orang tersebut karena benci, karena iri, karena dengki, berarti sholat saudara dipertanyakan. Kenapa tidak sesuai dengan pedoman dalam sholat? Inna sholata alil fasai wal munkar. Kenapa? Ada apa? Nah, itu harus kita perbaiki. Nah, jangan sampai kita sholatnya seperti monyet dalam pertunjukan topeng monyet. Habis sholat kembali lagi ke perbuatan kita, minum minuman khamer, minum minuman keras, berzina, memfitnah, mendukuni orang, macam-macam perbuatan yang Allah larang. Jadi sahabat-sahabatku, saudaraku, perkataan dan perbuatannya belum bisa dicegah oleh sholat saudara. Nah, disinilah kaitannya dengan sholat yang khusyuk. Memang ada sebagian para ulama atau ustadz mengatakan tak usahlah kita pedulikan, yang penting kita sholat, karena menilai sholat kita ini Allah. Benar, yang menilai sholat kita ini Allah. Tapi manusia juga bisa menilai. Menilai dari mana? Dari perkataan dan perbuatan. Karena apa? Karena sholat itu mencegah seseorang untuk perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi bisa dilihat sholatnya, bisa disaksikan oleh manusia. Nah, jadi disinilah jangan sampai kita ini hidup di dunia ini sholat seperti monyet di dalam pertunjukan topeng monyet. Jadi sholat kita adalah topeng monyet, hanya untuk menyenangkan orang, hanya untuk dilihat orang, hanya untuk menjadi hiburan orang. Karena kita sholat ini perintah Allah, kita harus taat kepada Allah, kita harus taat kepada ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hendaknya sholat itu dapat menghindari kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itulah hendaknya. Makanya di sini kita belajar sholat yang khusyuk.
Jadi sahabat-sahabatku, saudaraku sudah mengetahui dan memahami dan mengerti. Jadi sudah mengetahui, mengerti dan memahami bahwa binatang pun bisa diajarkan sholat, tapi binatang tidak pernah tahu apa itu inna sholata alil fasai wal munkar. Binatang tidak pernah tahu. Disuruh sholat ya sholat, habis itu ya balik lagi jadi binatang. Gak mungkin dia jadi manusia kan? Gak mungkin. Tapi yang dilakukannya apa yang dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena dia diajari. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Apabila saudaraku, sahabatku ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya, dan Allah perkokoh keimanan di dalam dada. Tidak mudah goyah dengan ajaran-ajaran yang baru muncul belakangan ini. Dan ada lagi agama lain yang membahas Al-Quran. Jadi saya ketawa-ketawa saya. Jadi seolah-olah dia paham dengan Al-Quran. Padahal agama dia sendiri pun, kitab dia sendiri pun dia tidak paham. Kalau saya mengupas masalah Injil, saya rasa nanti nampak banyak di situ kekurangan-kekurangannya. Tapi Allah perintahkan kepada saya supaya jangan mengupas kitab agama orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Nah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau saya mau kupas kitab Injil, walaupun saya tidak pernah pegang Injil, ya kan? Kelemahan-kelemahan di Injil itu banyak sekali. Apalagi di Perjanjian Baru. Karena di Injil itu yang sekarang ini kan bukan Injilnya Nabi Isa, tapi Injil zaman sekarang itu ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Nah, jadi saya tak ikut campur lah di situ kan. Karena Allah perintahkan kepada saya, lakum dinukum waliyadin. Jadi aku hanya berceramah masalah agama Islam saja, ya kan? Nah, kalau saudara ingin belajar kitab Al-Quran, ya kan, coba pelajari dengan seksama, dengan pikiran yang benar-benar murni. Atau saudara pelajari kitab saudara dengan pikiran jernih, akan saudara dapati kelemahan-kelemahan di dalamnya. Kalau Al-Quran telah sempurna. Bahkan ada perdebatan lagi, ya kan, Nabi Isa itu apakah sama dengan Yesus? Nah, saya juga heran kenapa ada orang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus, ya. Aku heran itu, dari mana sumbernya itu menyamakan Nabi Isa dengan Yesus? Tidak sama, tidak sama ya. Karena Al-Quran sudah menjelaskan. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Kalau memang saudaraku, sahabatku ingin tahu apakah berdasarkan Al-Quran, apakah Nabi Isa itu sama dengan Yesus, nah, saudara boleh berkomentar di kolom komentar saya, karena saya terbuka. Saya siap untuk dikritik, ya kan? Atau saudara ingin tahu apakah benar Nabi Isa itu sama dengan Yesus, nah, nanti kita kupas tuntas di lain waktu, kalau Allah memberikan umur yang panjang, karena kita tidak tahu umur ini kan. Nah, dan jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Jangan lupa untuk memperbaiki sholat, karena sholat itu perkara yang pertama yang akan diperiksa. Yang kedua, perbanyaklah mengingat kematian. Perbanyaklah mengingat kematian, karena banyak mengingat kematian bisa menurunkan hawa nafsu kita. Jadi kita tidak dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Akhirul kalam,
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.